Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Saya ulang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kompak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah rahmat hidayah serta inayahnya, dan tak lupa berbagai macam kesehatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya, dan nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang telah membawakan kita semua dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Pejuang. Alhamdulillah pada malam hari ini saya manggung di mimbar ini karena menggantikan Bapak Ustadz Sanusi yang pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir. Oleh karena itu nanti apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan mohon dikoreksi Bapak sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini banyak sekali, tidak terhitung, tidak terhingga, tetapi ada yang diutamakan. Di antara lain adalah yang pertama, membaca Al-Quran, atau kalau orang Jawa itu namanya deres Al-Quran. Kalau di sini disebutnya boleh disebut tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Bahkan bapak-bapak sekalian, perlu diketahui bahwa pada bulan Ramadan itu umat muslim berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Karena satu, membaca Al-Quran itu akan diberikan kebaikan, satu kebaikan satu huruf. Satu kebaikan satu huruf. Kemudian satu kebaikan itu akan diberikan 10 pahala. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita hanya membaca alif saja sudah diberikan pahala 10 atau satu kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan untuk membaca Al-Quran tersebut. Dilipat gandakan Bapak Ibu sekalian, diantara kalau satu huruf 10
pahala. Bahkan di dalam Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i di bukunya itu dituliskan bahwa jumlah huruf Al-Quran itu satu Al-Quran itu ada 1.027 huruf. Banyak banget. Tinggal menghitung kita. Apabila kita khatam dalam bulan suci Ramadan itu paling tidak dua kali khatam, berarti itu dihitung 2 kali 1.027.000 kali 10. Hitung sendiri nanti berapa pahala kita itu untuk membaca Al-Quran saja. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita untuk membiasakan membaca Al-Quran secara rutin. Kalau perlu punya target, ya, perlu punya target. Umpamanya punya target dalam bulan suci Ramadan itu 3 kali khatam, maka kita sehari itu harus paling tidak 3 juz. Karena dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kalau kita punya target 3 kali khatam, maka dari itu kita sehari harus menyelesaikan 3 juz. Habis sholat subuh, umpamanya 1,5 juz. Kemudian istirahat sejenak di waktu kapan saja istirahat, daripada bengong, daripada diam, kita baca Al-Quran. Itu habis subuh 1, habis luhur 1, habis asar 1 juz, 3 juz. Sisanya habis maghrib baca yang lain. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan, ya. Jadi membaca Al-Quran itu disunahkan, ya, bukan kewajiban, sunnah. Oleh karena itu mari jamaah sekalian, kalau dulu waktu Pak Gubernurnya Bapak siapa itu yang artis Gubernur Jawa Barat yang sebelum Insal Kamil, Deddy Miswar itu mempunyai program One Day One Juz. 1 hari 1 juz. Itu dipraktikkan di sekolah-sekolah dulu itu. Pada waktu masih aktif saya pernah sebelum belajar itu kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, jadi membaca Al-Quran itu kita disunahkan. Mengapa? Karena membaca Al-Quran tadi banyak umat muslim yang mengejar-ngejar atau berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyak pada bulan suci Ramadan ini, karena tadi nilainya 1 huruf 1 kebaikan, dan 1 kebaikan diberi pahala 10 pahala. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa huruf itu? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Udah 190 pahala hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu mari adik-adik sekalian, terutama anak remaja Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Pejuang ini dirutinkan untuk membaca Al-Qurannya. Udah bagus, kemarin saya mengikuti pelajaran di menjelang buka setiap sore. Saya mengikuti 2 kali
Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita selalu ingat membaca Al-Quran, karena faedahnya membaca Al-Quran itu banyak. Satu aja saya kasih contoh, yaitu hati kita jadi tenang. Kalau kita selalu membaca Al-Quran, satu, hati kita menjadi tenang. Tadinya marah-marah, kita wudhu, kemudian membaca Al-Quran, apa saja yang dibaca, hati kita tenang. Oleh karena itu, mari kita rutinkan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan utama dalam bulan Ramadan ini dua, melaksanakan sholat tarawih dan witir. Kalau saya membaca buku di tuntunan Ramadan, itu ada apa itu namanya, mekanisme atau urutan-urutan dalam melaksanakan sholat tarawih, yaitu diawali dengan sholat isya berjamaah, kemudian disusul dengan rawatib ba'diyah isya, kemudian dilanjutkan dengan kultum atau ceramah Ramadan yang sedang kita laksanakan ini, dan yang selanjutnya yaitu melaksanakan sholat tarawih. Di Muhammadiyah biasa dilaksanakan sholat tarawih itu dalam 11 rakaat. 11 rakaat ini bisa dilaksanakan 2, 2, 2, 2, 3 atau 4, 4, 3. Artinya 4 salam dan 3 kali salam. Tidak memakai tasahud awal, langsung 4 rakaat 1 salam. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian mungkin di sini belum pernah dilaksanakan. Jadi sebelum melaksanakan sholat tarawih itu kita diutamakan untuk melaksanakan sholat ringan-ringan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, yang dinamakan dengan sholat iftitah. Ya, sholat iftitah. Belum pernah dengarkan Pak? Jamaah sekalian sudah mendengar dengan sholat iftitah ini? Nah, maka dari itu sebetulnya saya kepengen itu dari dulu dikasih waktu untuk pertama kali untuk memberikan tata cara melaksanakan sholat tarawih ini. Tapi baru sekali ini saya naik panggung di sini. Ya, ini pun karena saya menggantikan Bapak Ustadz Sanusi yang pada malam ini ada acara di luar. Oleh karena itu saya sampaikan mau tidak mau, karena di tuntunan Ramadan versi Himpunan Keputusan Tarjih atau Himpunan Putusan Tarjih HPT, Himpunan Putusan Tarjih ini buku pedoman untuk melaksanakan amalan-amalan pada organisasi kita, yaitu organisasi Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu punya bukunya, kita buka halaman 74 sampai 91. Yaitu mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Jadi sholat iftitah ini dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat tarawih sebanyak 2 rakaat ringan-ringan. Apa artinya ringan? Ringan tidak membaca salah satu surat di Al-Quran.
yaitu setelah niat nakbir kemudian membaca doa istiftahnya, ya, membaca doa iftitahnya, Allahumma dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabr wal kibara wa ngadhamah. Itu baca setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca suratul Fatihah sampai selesai. Tidak membaca surat, langsung rukuk. Ya, dan seterusnya. Di rakaat kedua juga seperti itu. Nah, setelah selesai sholat 2 rakaat ringan-ringan tersebut, baru kita melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat salam. Ini sudah biasa kita laksanakan, ya, melaksanakan sholat tarawih. Cuman yang satu tadi belum di sini. Kalau di Jogja, karena pusatnya Muhammadiyah di Jogja dari tahun 80 itu sudah melaksanakan sholat ini. Karena keputusan Muktamar Tarjih di Palembang 79 itu memutuskan salah satunya sholat iftitah sebelum sholat tarawih. Oleh karena itu mulai tahun depan kita mulai untuk melaksanakan sholat iftitah, belajar. Nanti diajarin oleh Pak Ustadz Sodikin, diajarin. Bapak Ibu sekalian, setelah sholat tarawih kita melaksanakan sholat witir. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, jamaah, di sela-sela ro'at 4 rakaat, antara 4 rakaat dan 4 rakaat berikutnya, apakah ada doa khusus untuk melaksanakan doa jeda antara 4 rakaat dengan 4 rakaat? Boleh ada, boleh tidak. Mau diadakan bisa, boleh, tidak diadakan juga boleh. Kok begitu Pak? Ya bukunya di situ ditetapkan seperti itu di buku tuntunan Ramadan. Dan kemudian kita laksanakan sholat witir 3 rakaat. Nah, di dalam sholat witir itu untuk bacaannya yang 3 rakaat itu diutamakan. Kalau diutamakan ya, apa nggak boleh kalau yang lainnya boleh, cuma diutamakan 1 rakaat pertama dengan surat Al-A'la. Apa itu bacanya? Surat Al-A'la, Sabigis marobikal a'la, dan seterusnya. Itu yang dibaca pada rakaat pertama. Kedua, surat Al-Kafirun. Apa bacaannya surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Yang terakhir adalah surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai sholat witir, apakah ada doa khusus? Ada. Apa bacanya? Yang biasa dilaksanakan di Muhammadiyah itu, ya, Subhanal Malikil Kudus 3 kali, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Itu bacaan sholat witir setelah selesai melaksanakan sholat witir 3 rakaat, baru baca itu. Dan dibaca sekeras-kerasnya. Ya, dibaca sekeras-kerasnya. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadarus atau membaca Al-Quran, kedua sholat tarawih dan witir, yang ketiga melaksanakan iktikaf. Apa itu iktikaf? Yaitu diam sejenak di masjid
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa? Apa saja, sebisa-bisa ya. Doanya apa yang kita bisa, yang tidak kita bisa ya jangan dilaksanakan. Yang kita baca pamannya hanya doa Robbana atina berulang-ulang tidak apa, atau membaca Al-Quran sedapatnya ya. Oleh karena itu dalam melaksanakan iktikaf ini harus tekun benar, jangan sambil bercanda-canda berlari-larian akhirnya membaca doanya tidak benar. Ya, kapan dilaksanakan iktikaf? Yaitu mulai malam tanggal 21 malam hari ini, berarti kan sampai malam terakhir. Itu dibarengi dengan adanya malam Lailatul Qadar, malam kebaikan. Ya. Nah, siapa tahu nanti kita dengan mengadakan iktikaf mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Adalah suatu malam yang kebaikannya mencapai 1000 bulan. 1000 bulan. Berarti kalau dihitung tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Banyak kan? Itu kebaikan. Untuk gunanya itu apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita buat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, atau kalau mau ditambah ada lagi, yang keempat itu adalah bersedekah. Banyak bapak-bapak sekalian sedekah dalam bulan Ramadan ini berkah. Yang biasanya sholat maghrib ini azan atau qomat baru pada datang, tapi pada bulan Ramadan ini jauh sebelum maghrib sudah pada datang, dan banyak juga makanan-makanan untuk berbuka banyak. Bukan di masjid sini aja, banyak, bahkan di masjid-masjid yang lain itu malah lebih banyak. Di kampung saya di Jogja sana, Bapak Ibu sekalian, ketahui bahwa malam 10 hari pertama itu menyediakan 400 porsi makanan berat. Kemudian 10 malam kedua atau 10 hari kedua itu dikurangin jadi 350 porsi. Kemudian 10 hari terakhir atau ketiga dikurangi lagi jadi 300 porsi, karena hari-hari itu berkurang. Sini aja sudah berkurang kan, awalnya penuh full sampai di luar. Nah, akhirnya maju sampai sekarang. Tadi kulihat 1,5 baris. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan amalan-amalan utama dalam bulan suci Ramadan itu, sedekahlah yang paling utama, karena sedekah itu bisa bermanfaat kepada kita semua, kemudian kepada orang lain. Kemudian ada lagi, yaitu menyegerakan buka. Kalau buka itu disegerakan, ketika mendengar azan langsung buka, dan mengakhirkan sahur diakhiri. Nah, sebelum imsak maksudnya kita mulai makan. Nah, imsak itu peringatan, bukan batas akhir makan itu ya, peringatan. Nah, udah sedikit lagi waktunya untuk makan-makan dan minum-minum. Nah, mulai tidak boleh makan, kita mendengar azan subuh, kita baru tidak boleh makan apapun. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan banyak
sekali salahnya, yang salah itu dari saya sendiri pribadi, kemudian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.